1 tahun pun berlalu dan alhamdulillah saya bisa mengumpulkan uang sebanyak 2 juta rupiah. Saya pun merasa bahwa saya harus siap-siap untuk mulai perjalanannya. Namun ternyata ketika saya berpikir untuk bersiap-siap berjalan, terpikirlah bahwa saya harus memiliki paspor terlebih dahulu. Ya, ternyata saya harus membuat paspor terlebih dahulu. Saya pun merencanakan untuk membuat paspor. Saya merencanakan untuk membuat paspor di imigrasi Jakarta Utara, yaitu di daerah Kelapa Gading. Saya tidak membuat di imigrasi Jakarta Timur, karena saya tahunya bila bikin paspor ya di situ, di Kelapa Gading. Ini dikarenakan dulu saya pernah membuat paspor di sana, karena saya ingin bekerja di kapal pesiar atau cruiser, di mana agennya membuatkan paspornya di sana. Saya membuat paspor baru, tidak memperpanjang, karena saya tidak tahu bahwa paspor bisa diperpanjang. Ketika hendak membuat paspor baru, saya berpikir bahwa umur saya harus saya mudahkan. Saya terlahir tahun 1960 dan saya merubahnya menjadi terlahir tahun 1970. Jadi lebih muda 10 tahun. Untuk merubahnya, saya terpaksa menghapus angka tahun kelahiran di ijazah dan menggantinya dengan angka tahun kelahiran yang dikehendaki. Saya melakukan ini supaya terlihat muda. Kalau saya terlihat tua padahal ingin jalan kaki, saya khawatir ditolak oleh pihak imigrasi. Pada waktu itu, banyak calo yang menawarkan diri untuk mengurus pembuatan paspor. Saya berpikir kalau paspor dibuat oleh calo, pasti tidak akan bertele-tele pengurusannya. Termasuk di dalamnya pasti tidak terlalu diperhatikan perubahan umur di ijazah saya dan surat kenal lahir saya. Berpikir seperti itu, akhirnya saya mau menyerahkan pengurusan paspornya ke calo. Saya tidak berpikir apa-apa tentang calo itu. Apakah dia nanti berbohong atau tidak. Calo itu meminta uang 500.000 rupiah dan saya menyerahkannya. Saya tidak tahu persis berapa biaya pembuatan paspor saat itu. Akhirnya paspor itu selesai dan tahun lahir saya tertulis 1970. Saya juga merubah tahun kelahiran di KTP dan juga sudah memiliki NPWP. Pada waktu saya memudahkan umur saya teringat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Di sini saya jelas terlihat tidak memanfaatkan umur muda untuk hal-hal yang besar. Saya mulai berpikir untuk berjalan kaki pada saat usia saya sudah 45 sampai 46 tahun. Harusnya mungkin umur 20 tahun sampai 30 tahun. Saya berharap nantinya kepada saudara-saudara saya yang masih muda untuk segera membuat hal-hal yang besar. Terserah apa maunya. Mau jadi pengusaha sukses, pemimpin sukses, inovator sukses, dan lain sebagainya. Mulailah saat sekarang, jangan tunggu hari esok.
4 perkara lainnya adalah: 1. Jaga sehatmu sebelum engkau sakit. 2. Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. 3. Jaga kayamu sebelum engkau miskin. 4. Jaga hidupmu sebelum engkau mati. Saya sangat yakin bahwa saudara-saudaraku semuanya sudah tahu maksud kata-kata di atas, dan semoga saudara-saudaraku bisa mengamalkannya, karena pengamalan hal-hal tersebut hanya menguntungkan saudara-saudara. Tidak ada kerugiannya sama sekali. Justru bila tidak diamalkan, maka kita sendiri yang merugi. Setelah selesai membuat paspor, maka saya berpikir lagi untuk melakukan persiapan fisik perjalanan. Namun, ternyata saya harus menundanya 1 tahun lagi, karena uang saya sekarang hanya tinggal 1 juta rupiah lebih. Uangnya sudah terpakai untuk mengurus paspor dan makan selama beberapa bulan tersebut.